Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal. Saya juga sudah ditemani oleh Bang Jainuddin dari Kayu Manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tun. Ketemu lagi kita ya. Lagi kita ya. Haji Eli sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi satu ketika saya ketemu temen ini Pak Ustadz, kumpul-kumpul lah, biasa orang sudah pensiunan kan sering kumpul. Ada beberapa teman ada yang bawa istri, dan kemudian ada teman ini dia bawa tantenya nih Pak Ustadz. Tantenya sudah usia ya 60-an lah. Kita tanya dong, siapa tuh? Gini, dia bilang, oh gini, iya. Yang benar aja. Wah ini parah nih. Dia bilang, kenapa emang tantemu? Jadi tantenya itu tinggal sama teman saya nih Pak Ustadz. Tiap pulang ke rumah, di depan rumah itu kan ada pos kamling itu ya, ada orang sering banyak ngumpul-ngumpul lah seperti itu Pak Ustadz. Nah nanti sampai rumah, tantenya tuh selalu gini, itu orang naksir saya gitu. Ini teman saya kan bingung, yang mana itu pemuda-pemuda yang kumpul gitu. Lah kok kamu tahu dari mana? Tadi dia ngomong, loh tadi kan nggak ada ngomong, kalau dia naik mobil gitu. Yang mana ya? Tuh kan kamu nggak percaya. Orang nggak ada yang percaya aku, jadi sedih tantenya seperti itu. Karena sedih sering itu ya, ini sering diajak lah sama teman ini. Kalau teman keluar sama istrinya, tantenya diajak seperti itu Pak Ustadz. Satu lagi nih yang lebih parah katanya, kalau mandi Pak Ustadz, itu katanya tantenya bilang, jangan sampai air mandi saya ini nanti keluar ke jalan. Nanti orang itu tahu saya mandi, dia lihat saya gitu. Nanti orang itu ngintip saya mandi. Teman saya ini sampai ini kok bisa kayak gini. Tante saya udah parah nih kayaknya. Tantenya udah nikah belum? Belum nikah sih, umur 63-an seperti itu. Itu penyebabnya apa ya kalau bisa seperti itu ya Pak Ustadz? Parah itu Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya insya Allah itu yang namanya halusinasi atau skizofrenia. Nah kalau tentang yang seperti tadi itu naksir saya, kan itu satu. Berarti yang kedua kalau dia mandi kemudian takut airnya ini keluar sehingga orang tahu dia mandi, takut diintip gitu, betul ya, takutnya dia diintip. Dua hal ini yang menjadikan beban yang terus-menerus ada di dalam pikirannya. Nah ini saya memberikan analisa bagi teman-teman beriman yang lain, entah itu orang biasa maupun para teman-teman beriman dokter ya, khususnya dokter, berhubungan dengan jiwa. Jadi kalau ada orang yang berhalusinasinya itu dia merasa ditaksir oleh orangnya, ini biasanya dia dulu itu keinginan menikahnya itu kuat. Keinginan menikahnya kuat, kemudian dia berangan-angan. Jadi punya keinginan itu ada orang datang melamar, melamar seperti itu. Nah karena memang itu hanya halusinasi, jadi bukan halusinasi, karena itu hanya cara berpikir yang memang pada waktu itu dilakukan, dan beliau juga tidak tahu bahwa yang begitu itu juga salah, karena hanya menginginkan datang laki-laki melamar, hanya itu. Dan itu tidak dibarengin dengan apa namanya usaha atau perkenalan. Dan orang tipe yang seperti ini biasanya tipenya pendiam. Jadi dia untuk usaha itu jarang sekali. Nah di titik inilah nanti Allah akan mengizinkan makhluk-makhluk itu. Jadi kenapa makhluk itu diizinkan masuk ke otak? Ya karena memang menyalahi syariat Islam. Nggak usah yang cuma masalah kejiwaan, masalah sakit juga sama. Kenapa orang marah itu kok banyak sakit itu dari orang yang emosionalnya tinggi? Ya karena itu
Makanya Allah menceritakan kalau marah itu jangan dilakukan. Jangan marah bagimu surga, la taktabal kal jannah. Itu harus kita ingat terus sehingga kita ingat bahwa jangan marah terus-menerus jika ada suatu masalah yang mengenai kita. Itu kita ingat kepada Allah Ta'ala, nggak boleh kita marah, selesaikan dengan baik. Nah, di titik inilah mudah-mudahan banyak saudara-saudara kita beriman itu memahami sebenarnya. Jadi di luar kita itu umpamanya kalau sakit kasih ke ahlinya, iya, tapi kan Allah nggak pernah bercerita. Rasulullah itu hanya bercerita ahlinya itu yang mana. Apakah dengan kita ke rumah sakit itu ahlinya? Kan kita sebagai seorang Islam kan belajar ahlinya untuk memberikan kesembuhan itu kan Allah Ta'ala. Yang jelas diceritakan bahwa Al-Quran itu kan Sifa ulima fis sudur, penyembuh penyakit dalam dada istilahnya. Jadi kita harus memahami, tidak menyalahkan teman-teman dokter, enggak sebenarnya, tapi itu ikhtiar. Tapi kalau kita kembali pada garis Allah, ya memang harus taubat. Nah, tantenya temenmu itu satu, dia dulunya berangan-angan ada laki-laki yang datang melamar, laki-laki yang datang melamar karena dia keinginan untuk menikah. Ya nggak salah keinginan untuk menikah, cuma berangan-angan terus-menerus inilah yang akhirnya menjadikan ada jin yang masuk ke dalam kepala. Dan jin itu diizinkan oleh Allah Ta'ala pasti. Makanya orang yang sakit seperti itu sulit untuk sembuh. Sulit, saya cerita ya, dari sisi umum itu sulit untuk sembuh. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Agar difahami, sebenarnya itu bisa insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh kalau faham. Contoh ini ke tantenya temenmu. Kalau mamanya tantenya temenmu dikasih tahu, apakah dulu tante sering berangan-angan ada datang seorang laki-laki melamar, kemudian berangan-angan ingin nikah, walaupun itu tidak salah. Dan dia berangan-angan terus-menerus. Ya, itu akhirnya kan masuklah jin yang menguasai, ngehack. Nah, di titik itu ada suara yang aku naksir kamu loh, ya gitu-gitu aja. Jadi begitu. Jadi itu tergantung dari pikiran. Seperti itu. Jadi kemudian dia kalau mandi jangan sampai airnya keluar, dia mikir semua, jangan sampai ada keluar ini ngomong nanti ada orang ngintip. Nah, itu karena dia itu mencoba menjaga dirinya jangan sampai dirinya itu bersalah. Jadi sehingga karena suuzon yang berlebih itu tadi, karena apa? Karena diantara dia itu mau mandi, ada yang ngomong, aku naksir kamu lah. Nah, mau mandi kan jadi bingung terusan, kan gitu. Ini orangnya yang ngomong di mana ya? Akhirnya kan takut dia, takut lagi. Jadi sudah halusinasi, masuk ke halusinasi tahap berikutnya. Kenapa? Halusinasi mau mandi nih, udah tutup, udah lepas busana ke sana, baru mandi terus aku naksir kamu lu lah, kan kaget itu takut. Nah, kaget itu akhirnya takut, jadi mandinya cuma dimana kalau di luar ini kali ya gitu, karena dia takut orang itu ada di luar kamar mandi sehingga mandinya kicik gitu. Nah, itu akan menjadi halusinasi kedua. Jadi itu istilahnya itu terapan kedua. Insya Allah kalau itu mau dikasih tahu, kemudian dia jangan begitu lagi mau. Kalau sudah umur segitu ya gimana lagi ya? Saya kalau dihadapkan segitu kan saya nggak mungkin tanya mau menikah, kan bingung saya.